Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi kepada rekan-rekan honorer terkait dengan pendataan tenaga non-ASN oleh BKN di tahun 2022, di mana di video kali ini khusus kami akan memberikan informasi dan juga penjelasan perihal tujuan dari pendataan tenaga non-ASN ini Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru seputar CSN dan juga pendataan non-ASN di tahun 2022 rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja terkait dengan penjelasan untuk tujuan dilakukan pendataan tenaga non-ASN ini, sama-sama langsung kita mendengarkan penjelasan langsung dari pemerintah, yaitu melalui Kemenpan RB untuk penjelasan terkait dengan dilakukannya pendataan tenaga non-ASN. Silakan disimak video sampai selesai Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN, ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN, tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan, sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu ya. Ini jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh, dan sebagainya. Atau bisa saja persentase, nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini, kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya, jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin, ya, orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan. Bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan. Dia izin di depan batu nisannya, kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya, data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ. Ya, di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih ya. Kenapa kita menuliskan ini? Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga ya. Saya bilang diskusi, ada usulan Pak Aba yang 5 tahun bekerja. Berarti kalau 5 tahun bekerja, setelah 2018 dia nggak akan masuk. Dan pikirannya Pak Hasim, kalau kita batasi 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Akan rame lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini. Itu masuk kategori THK2 ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah. Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya.
dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga sesungguhnya boleh, cuman yang individu ini masih berdebat. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang hasil kami diskusi dengan BKN. Ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga nggak masalah. Pak Hasim ngadain orang-orang tapi melalui pihak ketiga orang-orangnya banyak di situ, itu nggak masalah Pak, itu lanjutkan. Dan tidak perlu didata juga boleh. Tapi kalau dia ikut kompetisi boleh? Ya boleh. Boleh Pak. Tapi dia aman deh kalau dia di pihak ketiga, tidak harus P3K. Ya, misalnya tenaga pengamanan Bapak ke perusahaan A gitu ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Atau tenaga kebersihan itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dia oleh pihak ketiga, si pegawainya itu yang digunakan itu bukan pegawainya, bukan orangnya, tapi jasanya. Sehingga kalau Bapak Ibu merekrut orang-orang seperti itu, jangan dikasih seragam Pemda. Jangan dikasih logo Pemda, kasih logo perusahaannya supaya dia tidak merasa bagian dari Pemda. Kalau perlu di sini PT apa gitu ya, sebutkan Pak. Kalau sekarang kan, ya, kalau sekarang kan masih pakai baju instansi yang bersangkutan. Padahal jadi dia merasa di situ Pak haknya, ya. Dan bahkan katanya di daerah itu orang nggak digaji juga asal dikasih seragam seneng, ya. Nah itu nggak boleh lagi nanti seperti itu, ya. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau kita pakai yang diangkat oleh PPK, sedikit Pak data kita, kasihan. Makanya silakan, nanti kan akan terseleksi nih Pak. Mana sih unit kerja yang layak gitu. Ya, yang memang dia betul-betul bekerja. Ini kita juga sudah pertimbangkan. Tadinya oleh PYB, ternyata banyak juga yang tidak oleh PYB. Nanti akan rame lagi Pak. Yang penting kan ini prinsipnya tadi bukan untuk angkat, tapi untuk pemetaan. Makanya kita gunakan itu unit kerja Pak Hasim dan teman-teman semua. Halo. Ya, nah kemudian ini telah bekerja paling singkat 1 tahun 31 Desember. Jadi kalau dia Januari ya sampai 31 Desember dan setelah itu dia masih kerja, dia masuk. Tapi kalau dia Februari sampai 31 Desember tidak masuk. Atau tapi bisa juga masuk. Dia masuknya dari Maret sampai Desember, tapi rupanya ke belakangnya dia juga bekerja, itu masuk. Gitu ya, Bapak sekalian. Itu masuk pendataan. Tapi kalau dia masuknya baru, tapi di luar Januari, dia nggak masuk. Kontraknya dia Maret sampai 31 Desember, sebelumnya dia udah pernah kontrak, dia masuk. Gitu ya. Kemudian ini berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 31 Desember. Kenapa? Karena kita bicaranya adalah P3K, sehingga usianya memungkinkan. Kalau ada kita yang usianya lebih, jadi gitu Pak, membaca surat inilah kurang lebih begitu. Dalam hal tadi September nggak ada, maka kalau dia tidak masuk ke dalam ini, maka kita anggap dia tidak memiliki pegawai ASN. Kalau ada kebijakan, kita tidak akan lagi mempertimbangkan. Karena kalau di sini sudah by name Bapak Ibu sekalian, ya, datanya itu by name. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian nanti kebijakannya seperti apa. Tapi kalau datanya sudah ada di sini, yang akan terkena itu orang-orang yang ada di dalam itu. Ya, orang yang terkena. Jadi kalau ini mengandung konsekuensi, makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai puluhan ribu jumlahnya gitu ya. Nah itu nanti yang harus disiapkan ya.